Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima jaa bil anbiya wal awliya min asrari rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahdis saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajadal malak wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi bisabilin nuri wa ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang Jumat ini kita diberikan Allah taala petunjuk serta pertolongannya hingga dapatlah kita dikumpulkan Allah taala di tempat yang mulia ini dalam rangka mengabulkan hajat tuan rumah untuk dibacakan pembacaan Maulid Ad-Dibai yang disertai dengan pembacaan manaqib dan pembacaan tahlil seala kadarnya, yang mana kesemua itu kita niatkan sebagai amal soleh yang kita minta kepada Allah. Selain kita dapat manfaatnya dunia akhirat, kita pun tidak lupa untuk mengirimkan nilai pahalanya kepada orang-orang yang telah mendahului kita pergi ke alam barzakh, apakah itu orang tua kita atau nenek gayah kita dan sebagainya daripada orang-orang yang kita kenal. Semoga mereka pun juga mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita lagi masih dalam dunia ini, semoga selalu dengan harta petunjuk, pertolongan melakukan apa yang diridainya, dan diberikannya kita kesehatan dan keafiatan dengan keselamatan, sehingga semoga diberikannya pula panjang umur dan ibadah dan afiat, dan nantinya pula diberikannya wafat keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Syekh Siddiq Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman radhiyallahu anhu berkata, Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Aku akan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala itu telah memilih daripada hamba-hambanya siapapun yang ia kehendaki akan menjadi wali daripada wali-walinya. Dan Allah Ta'ala itu memilih itu sudah di alam sana, atau Allah Ta'ala memilih itu pada azal, pada masa yang ada awalnya. Itu sudah dipilih Allah Ta'ala orang-orang yang akan menjadi wali. Wa khassasahu bihamdi asrari. Orang wali itu selain memang ia sudah dipilih Allah Ta'ala, ada punya keistimewaan. Allah Ta'ala istimewakan Allah Ta'ala, wali-wali Allah Ta'ala itu dengan bihamdi asrarihi, menyandang rahasia-rahasia Allah. Wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Orang wali itu telah ditarik Allah Ta'ala, batinnya ditarik rohaniyahnya untuk melaksanakan apa-apa yang Allah Ta'ala ridai, hingga dimasukkan dalam golongan para wali-wali. Wajadahu bisa bikin inayah, itu semuanya memang sudah terdahulu pertolongannya di alam arwah sana. Kemudian bagaimana kita sebagai orang-orang yang sering mendengar manaqib-manaqib para wali, sering mendengar kita tentang cerita tentang maulidnya Rasulullah SAW dan sebagainya. Wa ashkuruhu an manna alaina. Aku bersyukur kepada Allah. Aku akan selalu bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala telah memberikan karunia atas kita bil imani, mempercayai bima jad bil anbiya wal awliya, dengan apa-apa yang dibawakan oleh para nabi-nabi dan para wali-wali, daripada ilmu-ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita percaya dengan apa yang mereka bawakan, maka mudahlah kita mengamalkan. Kalau sudah berdahulu kada percaya, mustahil kau mengamalkan.
Nah, kemudian sambungannya apa? Wa waffaqana limutabati sunnati himul bahiyatis saniyah. Dan kita diberi Allah Ta'ala pula pertolongan untuk mengikuti apa yang mereka contohkan itu berupa amal-amal saleh. Seperti kita bermaulidan ini adalah suatu pekerjaan amal saleh yang telah dicontohkan oleh para ulama, lebih khusus lagi para wali-wali Allah Ta'ala. Sehingga para wali Allah banyak nang mengarang maulid mereka. Yang terkenal dari kita ini adalah Maulid Al-Habsyi. Kemudian kalau di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini terkenal pula Maulid Ad-Dibai. Yang mana Maulid Ad-Dibai itu adalah amalan Habib Ali Al-Habsyi. Sebelum beliau mengarang maulid beliau yang bernama Simtud Durar itu. Nah, ini adalah amal saleh. Kita diberikan Allah Ta'ala petunjuk, percaya kan bahwa ini bagus, kita gawi, kita ini menuruti apa yang telah dicontohkan oleh mereka orang-orang para wali-wali. Mereka melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa usalli wa usallimu, dan aku akan selalu bersalawat dan bersalam ala man sajadal malak, kepada nabi yang telah sujud kepada beliau para malaikat, wa huwa fi dhahri abihi suri, padahal waktu itu nabi masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam itu bakal melahirkan manusia terus menerus dari generasi-generasi sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Adam dihormati oleh para malaikat, gitu kan, disujudi mereka. Yang mana difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, usjudu li Adam, wahai para malaikat sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Lalu mereka sujud semuanya kecuali iblis. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fisabilin nuri, dan juga bersalat kepada keluarga dan sahabat Nabi yang mereka mengikuti dan orang-orang yang mengikuti mereka pada jalan yang terang benderang, yaitu ilmu dan amal saleh. Di antara tabiatnya Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu adalah kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Lagi pula beliau suka melayani orang yang ziarah kepada makamnya Rasulullah SAW yang ada dalam Masjid An-Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau lagi suka meninggalkan adat kebiasaan yang tidak baik dan melawan beliau akan hawa nafsunya, sekalipun itu adalah daripada yang halal. Sehingga beliau tidak tidur di malam hari, melainkan hanya sebentar. Lalu beliau bangun di waktu sahur dan beliau beribadah hingga sampai subuh. Lalu beliau salat subuh berjamaah dan berwirid sampai timbul matahari. Setelah matahari agak tinggi, kira-kira satu tombak, maka beliau bangkit lagi untuk melakukan salat isyraq 2 rakaat. Kemudian kalau sudah hari seperempat, kira-kira pukul 9 lebih, beliau bangkit lagi untuk mengerjakan salat duha. Sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat. Inilah amaliyah yang diamalkan rutin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mulai beliau balik sampai beliau duha. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan Syekh Samman Al-Madani itu adalah selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah siang dan malam. Dan beliau suka sekali menyendiri, tidak berteman-teman atau bergabung-gabung dengan orang banyak. Dan suka sekali beliau menziarahi kuburan para istri Nabi kita SAW yang ada di Baqi, di sebelah kiri daripada Masjid Nabawi. Yalah, sebelah kiri lah. Nah, sebelah kiri dari Masjid Nabawi itu luas mana pekarangannya, itu adalah Baqi, tempat kuburan istri Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama. Itu kan. Kemudian lagi di antara wasiat-wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu.
Beliau menganjurkan agar murid-murid beliau mengamalkan doa setelah salat subuh 4 kali berturut-turut. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kali berturut-turut setelah tuntung salat subuh. Artinya bahwa wirid Jepang juga, cuma jangan sampai terselingi dengan perkataan-perkataan dunia. Ujar Syekh Saman, amalan ini mujarab. Aku sendiri merasakannya karena sering kuat mengamalkan ini, lazim rutin mengamalkan ini. Aku diberikan Allah Ta'ala pangkat yang tinggi sebagai wali daripada wali-walinya Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi kesini dapat izin untuk memberitahu kepada murid-murid beliau bahwa sebenarnya adalah walinya Allah Ta'ala. Dan beliau buka rasanya adalah gara-gara kuat atau rajin rutin mengamalkan doa yang tadi. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, lazimkanlah oleh kamu sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkanlah zikir kepada Allah dan musyahadah dan muraqabah, membaca Al-Quran, juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan beristighfar minta ampun kepada Allah, dan banyak bersedekah, karena demikian itu akan memberikan efek positif pada diri kita. Jadi amal soleh itu sama kita itu memakani roh. Nah, kita ini kan ada jasad, ada roh, ada jiwa, ada raga. Bila kedua ini kada bersatu, ya dah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kada bersatu dua nih, ya dah. Maka bulik sudah kan orangnya nih. Nah, kada baca kawargi untuk terbang lah. Kada baca lagi buat pemaulitan nah. Kalau sudah terpisah, maka keduanya harus kita jaga. Amun jasad nang garing kada apa-apa, tampar aja di kalampung ni kan, tampar di ranjang ni kan, ada apa-apa lagi, jasad garing. Nah, amun roh pang garing, amun roh garing kadang jasadnya sehat saja, koluyur aja kesana kemari kan, tertawa aja, senang aja, enjoy aja kan, happy aja orangnya kan, bahagia aja. Kalau rohnya garing kita ketahuan. Ada ketahuan secara lahiriah. Nah, maka dengan cara bagaimana untuk roh itu supaya sehat, supaya segarnya. Nah, maka ini harus diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh. Di antaranya yang dicontohkan oleh Syekh Saman tadi. Nah, dibahas Sidin tadi kan, itu sini lazimi amalan-amalan kayak itu supaya roh kita ini kuat, sehat roh kita ini. Maka kita akan terbimbing untuk melakukan yang baik-baik. Nah, kita ambil sebuting amalan tadi itu salawat kepada Nabi kita. Karena bulan Maulid ini kita sangat dianjurkan banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara hadis Nabi yang banyak sekali hadisnya ini tentang salawat, sehingga hadis ini saling menjamin, saling menguatkan kepada hadis yang lain, sehingga amalan salawat ini amalan yang sangat dianjurkan sekali dalam agama, yang sangat diperhatikan sekali, karena perintah Nabi sangat banyak banget di hadis-hadis. Walaupun ada mengatakan itu dhaif dan itu dhaif macam-macam, tetapi karena saling berlapis-lapisnya hadis, maka nilai dalil salawat ini kada kawa dibantah, kada kawa didustakan lagi. Di antaranya adalah seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam, aktsirus salat alayya, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku, fa innallaha wakkala bi malakan inda qabri, karena Allah taala telah mewakilkan seorang malaikat di sisi kuburku nanti kalau sudah wafat. Fa idza shalla alayya rajulun ummati, kalau ada satu orang saja umatku bersalawat kepadaku, maka malaikat akan berkata, ya Muhammad, inna fulan shalla alaika sa'ah. Wah, langsung laporannya langsung online langsung. Amun pian pakai apa? Pakai HP kan mengirim
mengirim tidak terkirim karena pakai data habis. Nah, begitu kepala amal nih. Tak kawan mengirim-ngirim. Ada chat saya chat chat kan kalau tak kawan ngirim pakai data habis atau baterai Anda low bed mati. Tak kawan ngirim juga. Kalau kita bersalawat Nabi, di mana kita berbetak di ujung dunia, di mana kami diam buah ranjang kalau nih bila baca salawat kepada Rasulullah langsung malaikat melaporkan, wahai Nabi Muhammad, ini si Anu bin si Anu, orang Sungai Benar, orang Sungai Baru, orang apa lagi nih, Kutaraja, nah bersalawat kepada sampian, langsung dilaporkan oleh Rasulullah. Jadi mungkin kita rancak bersalawat, jadi kita tuh rancak kenalan Nabi. Bila rancak bersalawat kita rancak nama kita store Nabi. Pian nah misalnya kan hari-hari orang SMS. SMS hari-hari lampian. Nah, SMS nah masuk. Ada orang beri pian duit 10.000. Mana duitnya? Nanti diambil. Nah, buka lawang ada titiknya 10.000 diambil. Orang SMS misterius kan misalnya. Nah, isuk kan ada pula SMS pukul 4 SMS bunyi HP buka SMS ada duit diambil pian 10.000 buka lawang ada pulang titiknya 10.000 duit. Sampai nang seminggu 2 minggu kan ada terus kayak itu pasti mencari siapa orang nih mengirim aku terus. Nah, padahal orangnya misterius, kada dikenal, kada bangaran. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, nama kita, nama abah kita store Nabi. Nah ngarannya nah, ini abahnya nah, ini datunya sampai ke atas sekali kan. Kawan Nabi melacak. Itu hebatnya kan, hebatnya apa? Anunya nih operatornya nih kan. Kita operator paling ingin abah aja tahu kan apa yang ingin nikahi selesai kan. Ini capel kan mencari ngaran oleh paling ingin kain ini selesai. Di kartu keluarga kan. Tapi kalau Rasulullah disalawati oleh umatnya sekali saya bersalawat langsung laporan lengkap namanya, tempatnya, kayak apa orangnya kan lengkap datanya itu disetor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam Jumat dan di hari Jumat. Di sini kita akan menceritakan tentang salawat ini. Pada suatu masa ada seseorang saudagar bisnis. Nah, orangnya bisnis, rupanya nasib kada untung, bisnisnya rugi, hitungan bisnisnya rugi. Akhirnya supaya ada modal butang sini, jaka butang barang lah orang kan menjuali barang nih butang situ. Usahakan pulang, bisnis akan rugi pulang. Nah, berhasil pulang. Nih sekong di hutang nah. Cari pulang ke lain butang pulang lain, usaha pulang gagal pulang. Akhirnya di hulu ada, di hilir ada di berdua ada hutang. Nah, di mana-mana ada tahu hutang. Lalu orang yang hutang ini akhirnya menuntut minta bayari hutang sekong ke rumah. Berhutangmu cano, biarin di hutangmu. Kata kau aku bayarnya, kada berduit nah kata kau bayar. Nah, nyatakanlah jurang karena bayar toh. Ya Allah kada dibayari. Boleh orang datang pulang seekong. Pokoknya rumah tuh tamu datang terus. Jangan datang tari duit kan yang mana lo nih? Hitang mana lagi hutang. Begeru kepala nak kada getal jadinya kan. Hari-hari lagi hutang ke rumah. Akhirnya kayak apa caranya nih? Hutang berapa gerang? Banyak benar hutangnya. 500 dinar. 500 dinar itu amun di duit kita wah ini berapa ya? Sadinar itu 4 gram. Berarti kalau 500 dinar 2000 gram. 2000 gram apa 2000 gram tak? 4 kilo lah. 2000 gram itu 2 kilo lah. Yalah. Nah, 1 kilo itu 1000 gram lah. Nah, berarti kalau 500 dinar kali 4 sama dengan 2000 gram. 2000 gram sama dengan 2 kilo emas. Nah, 2 kilo emas, 2 kilo emas kayak apa? Harganya emasnya. Yang kayak ini kan bisa kilonya harganya. Ah, bisa 2 kali ini nah emas hutang. Ada gampangan pian. Nah, 2 kilo emas hutang. Kayak apa akalanku nih? Ini kan orang menagih banyak nah, di totalnya itu kan kurang lebih itulah di totalnya. Akhirnya mencari akal supaya jangan banyak pikiran. Mana orang menagih terus cari sekong orang sugih kan kawan yang dipercaya misalnya kan orang saudagar tulah ke situ. Nah aku minta tolong ikam kalau kamu tanya aku nah aku ini perlu benar kamu ngasih hutang banyak itu lagi ke rumah nah ngalih benar urusannya kan. Nah, kacau belau ini bini tauro juga kan anak tauro juga kan cari orang terus. Nah mau hutangi lah berapa 500 dinar. Oke hutangi kan
Karena kawannya ini kan percaya, ini kan sama ahli bisnis malah. Lagi kawan ini kira bisa aja karena makalan ini yang membayar kita pulang dengan caranya, dengan kelebihan bisnisnya. Kutangi 500 dinar. Cuma aku minta janji lagi Allah, berapa timpunya? Ayo aku minta tempo seminggu. Nah, silahkan ya. Dah. Nah, hutang ini saudagar nang berpengaruh di masyarakat karena hutangi 500 dinar. Ya, sudah bawa duitnya. Kalau pada rumah, baik ke rumah, datang seikong, dihutang berapa? Sekian. Nah, datang seikong. Nah. Habis 500 dinar habis dibayarkan ke hutangnya, kayak mana usaha? Habis bayar hutang. Nah, maka janji saminggu. Biar sampai saminggu. Nah, si saudagar nang hutangi tadi mendatangi. Isok lah habis tempohnya lah. Ikam jangan ada bayar, bila ada bayar, aku ini urusannya nih pemerintah karena ada si patuhan kan, bukan laporakan ke pemerintahan nih, ke raja lah. Laporan ke raja, bila yang ada bayar kan. Ayo aja situ usaha masih kan. Iya sampai isok habis pintimpo dasar juga kada kau bayar 500 dinar tadi. Akhirnya saudagar nang mau tangi tadi malapor ke raja, malapor kepada pengadilan agama. Panggil bawa sini sidang. Nah, kayak apa kisahnya? Ini. Nah, berarti kami telah mengingkari janji lawan kawan kawannya dan kami sudah menjamin pacang kawa bayar juga. Nah, berarti hukumannya karena ikan uang ini bukan sedikit 500 dinar, maka ada kawa orang sembarangan lah ikam nih, maka ikam diberi hukuman. Apa hukumannya? Dipenjara sampai kawa bayar hutang. Masuk penjara sampai kawa bayar hutang. Nah, aku aja minta wahai Tuan Hakim, berikan aku kesempatan nak berikan rumah. Apa pulang bulik? Hendak bapak dahalan keluarga. Minta izin loh kan, keluarga nah. Jadi apa? Punya tangkap langsung ana, abut keluarga mencari. Nah, jadi berikan rumah kan nyaman. Berilaan dan bini anak kalau kan berilaan keluarga. Besok ayo aja esok tangkap pulangan. Ya mulai esok di penjara kan. Kada mulai hari ini. Nah, ujar si Tuan Hakim, ayo yang diberi tempo sampai ke esok pulang kasihlah janji pacang diberikan hukuman, tapi napa ikam jaminannya? Maka harta kada leh. Nah, mungkin ini KTP julong neh jaminannya. Nah, kada bisa harta. Ayo aku jadi jaminan Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sebagai jaminanku. Kayak apa artinya Rasulullah jadi jaminan? Apabila aku mengingkari janji besok ada datang ke sini, maka aku siap diberhentikan jadi umatnya Nabi Muhammad. Aku siap kada aku ya Rasulullah sebagai umat hari kiamat dan dunia akhirat. Mun itu sudah kada aku umat Nabi Muhammad sama keluar pada Islam. Artinya siap kan kalau berislam bersama-samanya. Rasulullah kada pakai umat lagi bila aku mengingkari janji. Hakim ini harap benar namanya sumpahnya nih kan. Harap benar jaminannya aku percaya benar ya sudah. Silakan bulik ikam urusi semuanya. Bulik karo. Bapak dah lah nabi ini kan. Nah, nangis saya nabi ini kan, nangis nabi ini. Nah, malam itu kan malam bulik ibadah kan. Nah, ujar nabi ini sampian nih wali benar mengatakan Rasulullah sebagai jaminan. Berarti Rasulullah ini andalan kita satu-satunya sudah. Tidak ada lagi jalan kita kecuali melewati Rasulullah sebagai amal saleh yang kita andalkan supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada problematika yang sedang menimpa ini. Kayak Pak, kita malam ini jangan bini bersalawat al Nabi samalam suntuk. Nah, pokoknya samalaman kita baca salawat malam ini. Kayak Pak, ayo aja laki kita bersalawat samalaman. Nah, baca salawat mana? Hati sedih, hati duka, apa sama hutang banyak mana? Tambah pulang diancam, tapi salon bini, diancam pulang apa? Di penjara kan kita ke mana? Nah, sambil mengadu hati kan, bersalawat untuk mengadu hati kepada Allah dengan bersalawat ini mudah ke jalan keluarnya. Baca salawat, jangan samalaman nih, jangan bersalawat nih, nangaran mata.